Mojok harusnya agak marah jualan buku tapi wapresnya nggak suka baca buku. Kalau Anda mau lihat bahkan misalnya Cipta Kerja itu sekacau-kacaunya naskah akademik tuh. Di kita itu kan nggak ada. Mau nasionalis mau agamis sama-sama dekat-dekatan sama oligarki kan. Mungkin penyakit ini dimulai karena kita membunuh paksa yang namanya komunis. Betulkah uang kita banyak atau hutang kita yang banyak? Jogja itu cocok menghasilkan presiden bermasalah sekaligus intelektual baik budi. Gitu ya. Joko Widodo itu lebih cerdas dari Zainal Arifin Mokhtar dalam membuat masalah perundang-undangan. Dia bilang free Palestine. Saya bilang bullshit soal kemerdekaan bagi Palestina dan seluruh kebijakan kita. Tahun 2020 Indonesia menjual peluru 400 juta ke Myanmar. Artinya Indonesia turut membunuh warga Rohingya dan sipil Myanmar ketika junta 1 Februari. Bikin undang-undang kemiskinan itu emang ditanyain kepada penduduk miskin? Enggak. Menurut saya partai buruh itu menarik. Sayangnya di Indonesia partai buruh baru itu sudah deklarasi mendukung. Kalau anak-anak timur itu berkata, jadi presiden Bu, jadi presiden Pak, segera hentikan. Nah, hentikan mimpimu. Mimpimu dilarang oleh orang-orang politik di Jakarta. Nah, pada hari ini kita akan membedah buku dengan judul Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karya dari Dr. Zainal Arifin Mokhtar. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada masyarakat Indonesia ya, karena kita sudah 4 jam punya presiden baru. Nah, maka tidak salah juga jika kita nanti akan mendiskusikan bagaimana regulasi dari pemerintahan sebelumnya dan juga proyeksi untuk Indonesia 5 tahun ke depan. Tanpa menunda lagi, saya panggil pembicara kita pada sore hari ini, yaitu Bapak Dr. Zainal Arifin Mokhtar selaku penulis dari buku ini. Ya, silahkan duduk Mas Zainal. Ya, sebelumnya saya sedikit membacakan riwayat hidup beliau yang mungkin juga sudah kita tahu bersama. Beliau, Dr. Zainal Arifin Mokhtar, merupakan dosen hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, menempuh pendidikan S1 ilmu hukum di Universitas Gadjah Mada, S2 di Northwestern Chicago, Amerika Serikat, dan S3 di Universitas Gadjah Mada. Saat ini beliau adalah Ketua Departemen Hukum Tata Negara UGM. Beberapa karya buku beliau adalah Lembaga Negara Independen tahun 2016, Dasar-dasar ilmu hukum, memahami kaidah teori asas dan filsafat hukum, dan yang akan kita bedah pada sore hari ini yaitu adalah Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebelumnya selamat sore Mas Uceng, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti akan hadir, sekalian saya perkenalkan, nanti akan hadir di tengah-tengah kita adalah Pak Dr. Ferry Amsari. Beliau merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang kita tahu adalah seorang pakar hukum tata negara juga yang aktif dalam bidang advokasi dan penelitian terkait dengan demokrasi di Indonesia. Nah, tanpa menunda waktu lagi, saya mau tanya-tanya nih Mas, ada banyak sebenarnya pertanyaan. Kalau di kata pengantar Mas Uceng ini kan disebutkan bahwa buku ini hadir atas kegelisahan Mas Uceng ya. Bagaimana ada politisasi hukum ini. Terus juga ada juga terkait dengan sudah melencengnya pembentukan peraturan perundang-undangan itu dari marwahnya. Bisa tolong dijelaskan lebih lanjut kegelisahan seperti apa yang Mas Uceng rasakan ketika menulis buku ini? Baik, terima kasih Mbak Hanifah dan teman-teman sekalian. Kita ucapkan selamat buat kalian atas presiden baru. Mojok
harusnya agak marah jualan buku tapi wapresnya nggak suka baca buku, mohon maaf. Mojo. Nah, jadi itu soalan berbeda. Mojo silahkan memikirkan itu, bagaimana memasarkan agar wapresnya mau baca buku. Kalau ditanya begini ya, kenapa politik hukum itu bermasalah? Saya mau jelaskan dulu secara sederhana. Politik hukum itu adalah kalau diterjemahkan adalah begini. Jadi bagaimana politik itu kan belum tentu kita pandang sebagai hal yang buruk. Politik itu salah satu kalau kita mau gunakan istilahnya adalah cara untuk mencapai tujuan sebenarnya. Jadi politik hukum seringkali diterjemahkan adalah cara bagaimana untuk membuat hukum itu bisa bekerja. Kan begitu tuh. Makanya kalau bicara politik hukum di Indonesia itu kan sekurang-kurangnya ada 4 hal yang saya tuliskan di sini. Yang pertama, kerja-kerja politik hukum itu adalah kerja-kerja berkaitan dengan menafsirkan ideologi negara apa. Ya Pancasila lah. Ya. Yang kedua adalah bicara soal kerja-kerja ideologis kemudian teknokratis. Teknokratis itu dalam artian kerja-kerja keahlian. Karena bikin undang-undang itu kan bikin kebijakan. Dan bikin kebijakan itu artinya harus diperhitungkan. Harusnya menggunakan riset yang mendalam. Ya, bahwa seringkali keputusan negara tidak lahir dari riset itu soalan lain. Yang ketiga, kerja-kerja yang juga berbau politis. Siapapun tidak bisa menafikan bahwa membuat undang-undang itu ada pekerjaan politis. Weber misalnya mengatakan hukum adalah resultan politik. Marx misalnya hampir semua orang yang memperlihatkan bukan sekedar idealitas tapi realitas melihat bahwa pembuatan hukum itu pasti masuk unsur politik. Yang keempat adalah kerja-kerja yang berkaitan dengan partisipatif. Nah, kenapa saya harus garis bawahi partisipatif? Karena partisipasi inilah yang membedakan antara negara demokratis dengan negara tidak demokratis. Kalau negara yang tidak demokratis, apakah dia bikin undang-undang itu dengan riset? Iya, tetap saja dia menggunakan dengan riset. Apakah negara demokratis bikin undang-undang berdasarkan ideologi negaranya? Dia pakai ideologi negaranya. Apakah dia menggunakan tarik kepentingan politik ketika membuat undang-undang? Tetap saja sama. Nah, problemnya adalah partisipasi. Makanya partisipasi itulah yang membedakan antara negara demokratis dengan negara tidak demokratis. Nah, kenapa saya sebut dengan gundah di Republik ini? Karena empat-empatnya tidak berjalan dengan efektif. Empat-empatnya. Satu, saya kira kalau Pancasila sudahlah. Dalam berbagai hal kita lihat Pancasila lebih banyak diterjemahkan sebagai jargon. Kalau setiap 1 Juni pasti orang keluar dengan tweetbone itu. Saya Pancasila. Ya kan? Tapi perilakunya naujubillah gitu kan? Selalu begitu tuh. Saya kira mulai dari presiden sampai siapapun pasti pakai tweetbone yang relatif sama gitu. Saya Pancasila gitu, whatever. Tapi dia menjadi jargon. Kenapa? Karena dia kehilangan apa yang sering, misalnya kalau Anda baca Mohtar Pabotinggi, menarik sekali Mohtar Pabotinggi, dia mengatakan begini, tulisan di Kompas beberapa waktu lalu ketika ulang tahun Munir, dia bilang Munir itulah Pancasila sebenarnya. Karena dalam tubuh Munir, almarhum, Munir Said Talib, itu ada semangat untuk ketuhanan, ada semangat untuk kemanusiaan, ada semangat untuk menjaga persatuan, ada semangat untuk menjaga permusyawaratan, bahkan mengejar yang namanya keadilan sosial. Nah di kita Pancasila itu tidak kedapatan begitu tuh. Bahkan saya pernah riset dengan Mas Denny, seingat saya Denny Indrayana, mungkin sekitar 2000, udah lama 2007, 2006, itu kita lihat ada beberapa undang-undang yang ketika disusun, Anda bisa bayangkan, Pancasila saja nggak pernah disebutkan di dalamnya. Padahal Pancasila itu kan ditempatkan sebagai politik hukum, bahkan kalau baca Undang-Undang 12 2011, dia menjadi sumber dari segala sumber hukum. Itu satu. Yang kedua, kerja-kerja teknokratis. Kalau kerja teknokratis ini saya bisa jelaskan dan Anda mungkin akan betapa sering undang-undang itu dibuat, undang-undangnya duluan baru dibikin risetnya. Hanya untuk membenarkan saja. Jadi apa ya? Ya mirip lah kadang-kadang mahasiswa lakukan kan.
bikin skripsi sudah ada kesimpulannya dulu, datanya baru dicari gitu. Untuk membenarkan kesimpulan, nah kira-kira gitu. Nah di teknokrasi dalam beberapa pembuatan undang-undang relatif begitu juga. Bahkan dalam pembuatan beberapa peraturan perundang-undangan, itu ada sistem kejar semalam, ada bahkan sistem mau minjem. Undang-undangnya udah jadi, baru kemudian ditanyain, perbaikin dong, bikinin naskah akademiknya dong, gitu-gitu tuh. Jadi naskah akademik itu tidak pernah berlaku. Bahkan kalau Anda lihat, naskah akademiknya seringkali lari ke utara, undang-undangnya lari ke selatan. Jadi yang dibayangkan oleh para ahli bahwa seharusnya dia diatur dengan cara A, B, C, D, E, tapi yang jadinya adalah X, Y, Z gitu. Seringkali begitu. Kalau Anda mau lihat bahkan misalnya Cipta Kerja, itu sekacau-kacaunya naskah akademik tuh, Undang-Undang Cipta Kerja teman-teman sekalian. Saya membaca itu lebih dari 1.000 halaman, kalau masih ingat teman-teman sekalian. Tidak semua saya baca karena membosankan memang, tapi saya skip beberapa diantaranya yang bagian pokok. Tapi kalau Anda lihat itu kayak kumpulan makalah yang ditempel-tempel aja gitu. Berantakan sekali. Bahkan pendekatannya pendekatan bahula yang sebenarnya sudah lama tidak dipakai lagi ya. Kira-kira bermasalah dari sisi teknokrasi. Nah ideologi juga paling menarik. Menurut saya ini menarik untuk kita diskusikan. Pembelahan ideologi partai di kita itu adalah nasionalis versus agamis. Kan itu tuh. Coba kalau saya tanya kepada teman-teman sekalian, apa sumbangsih perpecahan ideologis antara nasionalis dengan agamis pada pembentukan undang-undang? Enggak ada. Karena nyaris semua partai, enggak ada lagi yang ngaku nasionalis, enggak ngaku agamis. Atau sebaliknya, ngaku agamis, enggak ngaku nasionalis. Enggak mungkin, karena pangsa pasarnya sama kan? Itu sebabnya kenapa misalnya, kalau saya kasih contoh sederhana, itu sebabnya kenapa PDIP juga bikin sayap muslim kan, Baitul Muslimin. Karena dia tahu nggak mungkin hanya jualan nasionalis. Pasti harus dia jualan agamis, supaya laku gitu. Saat yang sama PKS, partai-partai Islam juga melibatkan orang-orang non-muslim dalam kepemimpinannya. Karena dia tahu nggak mungkin jualannya sama. Nah karena nasionalis dan agamis itu melebur, pertanyaan paling menarik, apa sumbangsihnya untuk membuat undang-undang? Kalau misalnya kita bandingkan dengan, let's say misalnya di Amerika, kalau Amerika itu kan pembelahan ideologinya adalah antara konservatif dengan liberal. Pembuatan undang-undang itu seringkali pertarungan antara kaum konservatif dengan liberal. Kaum konservatif itu kan misalnya beda sikap, contohnya begini deh, sederhana. Berhadapan dengan kaum kaya, berhadapan dengan oligarki. Kaum konservatif itu biasanya ya lebih ramah. Lebih ramah. Beda dengan partai liberal yang biasanya lebih menjaga jarak gitu, biasanya. Nah, di kita itu kan nggak ada. Mau nasionalis, mau agamis sama-sama dekat-dekatan sama oligarki kan? Nggak ada kaitan tuh. Bahkan kalau kita mau lacak, mungkin penyakit ini dimulai karena kita membunuh paksa yang namanya komunis. Di tahun 65, 66. Nah itu juga menarik tuh. Kita bicara Pancasila, tapi bagaimana Pancasila diartikan sila satu itu non komunis. Padahal pada saat yang sama, penciptanya sendiri, Soekarno dalam tanda kutip, itu bikin Nasakom kan. Menerjemahkan Pancasila yang dia susun tahun 45, 1 Juni, menjadi Nasakom. Di Ipolek Sosbud Hankamnya dia itu. Saya kira banyak sekali yang nggak pas. Nah di sisi terakhir soal partisipasi, banyak banget. Kita nggak masyarakat tidak ada yang tahu, seringkali nggak tahu partisipasi itu. Tiba-tiba aja, bahkan tidak dilibatkan. Bahkan kebodohan ini kan diungkapkan oleh para anggota DPR-nya kan dengan bangga kan. Misalnya kami tidak butuh partisipasi karena kami sudah melakukan tahapan dalam peraturan perundang-undangan. Itu terjadi misalnya dalam kasus undang-undang yang kemarin untungnya kita heboh-heboh dan akhirnya gagal kan. Kan dia bilang aja, kok kita nggak perlu partisipasi kan, kita udah melalui semua proses peraturan perundang-undangan. Nah kegelisahan itu yang membuat saya kira politik hukum itu tidak lagi yang seharusnya nuansanya lebih
ya secara teori lebih bagus mengawal yang namanya pembentukan peraturan perundang-undangan, tapi di kita itu kemudian yang terjadi hanya politisasinya saja. Politisasinya saja. Jadi peraturan perundang-undangan yang diperdebatkan adalah apa implikasi duitnya. Seringkali yang tersisa politisasinya. Jadi yang tersisa politisasinya saja. Jadi bikin undang-undang Anda dapat berapa, siapa dapat apa. Saya tidak soal bagaimana undang-undang dibuat dengan untung-untungan ini kan Anda sudah lihat ada banyak kasus di KPK yang ditangkap karena pembentukan peraturan perundang-undangan kan. Saya kira nggak perlu diulangi lagi. Itu Pak, saya kira. Ya, terima kasih banyak Mas Uceng. Tadi beliau meng-highlight bahwa buku ini dibuat beliau karena keresahan bahwa bukan politik hukumnya yang dilihatkan tapi justru politisasinya saja ya Mas ya. Oke, sebelum kita lanjutkan diskusi kita, marilah kita panggil pembicara kita kedua, yaitu adalah Bapak Ferry Amsari, SHMH LLM. Kepada beliau saya persilakan untuk hadir ke mimbar. Oke, Ferry Amsari adalah Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 2017 dan hingga 2023. Salah satu buku yang beliau tulis adalah Perubahan UUD 1945, Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Selamat sore, udah Ferry. Ini boleh langsung ditanyakan atau mau istirahat dulu? Oh, boleh langsung ditanyakan ya. Tadi Mas Uceng highlight tentang politik hukum. Yang terjadi adalah politik hukumnya tidak terlihat tapi politisasinya saja yang terlihat. Apakah udah Ferry cukup sepakat dengan hal tersebut atau mungkin ada catatan lain terkait dengan politik hukum di Indonesia saat ini? Ya, saya belum menuntaskan bukunya, mohon maaf. Ada banyak hal yang ketika dibaca menambah pergulatan baru, jadi mikirnya agak panjang. Tapi saya mau katakan ada 2 kelemahan buku ini. Ini kurang ajar ya. Jadi saya belum doktor dan berencana ambil doktor di UGM. Anda bisa bayangkan betapa susahnya saya menjelaskan 2 masalah di buku ini ya. Kalau saya ambil doktor di UGM terus pembimbingnya Zainal Arifin Mokhtar gimana? Masalah. Habis hidup saya. Pertama ada cacat cetak. Jadi ada yang keluar nih selain tiket. Kedua foto orang di belakang ini ya. Penampilannya terlalu supermodel. Sebenarnya saya tidak berharap Bang Uceng terjebak kepada penulisan buku untuk teman-teman S1. Tapi saya rasakan. Dan kalau dibaca kata pengantarnya memang hendak ditujukan ke sana. Dan alhamdulillahnya di bagian pertengahan hingga akhir semangat empirik penderitaan mengkaji undang-undangnya muncul. Karena banyak isu soal pembentukan undang-undang yang menjadi masalah di Republik ini muncul satu persatu. Jadi kalau kata pengantarnya jujur ya, kan katanya kalau nanti menemukan masalah dapat sesuatu kan. Saya pikir baca saja bab 2 atau 3 terakhir karena itu bercerita banyak masalah perundang-undangan di Indonesia termasuk soal dari Pancasila yang hanya omong-omong doang, omon-omon begitu ya, sampai kemudian problematika yang sangat teknis misalnya pembentukan naskah akademik dan lain-lain. Peran DPD dan lain-lainnya itu juga cukup banyak. Itu mudah-mudahan akan membantu teman-teman untuk mendapatkan hadiah sesuai janji penulis.
walaupun penulis tidak bisa dipegang karena kalau hadiahnya diberikan bebannya kepada Mojok, tentu penulis suka hati saja ya. Dapat hadiah semua juga enggak apa-apa. Berapa sih harga buku ini? Mana Mojok, mana Faiz? Saya memperkirakan sekitar 60.000 ya. 90, Karena imajinasi saya buku Prof. Mahfud MD kan bicara soal pembentukan peraturan perundang-undangan yang cukup lampau ya. Terutama di ruang agraria contohnya. Bang Uceng mencoba menelusuri banyak problematika. Pembentukan peraturan perundang-undangan. 5 tahapan itu dibidas satu-satu. Perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan bersama, dan pengundangan. Semuanya dibahas bahkan sampai pembentukan undang-undang juga dibahas. Hal yang kecil-kecil yang kemudian tidak disadari oleh banyak orang. Saya mungkin baru sadar ada istilah AMPRES, amanat presiden, yang ada di kepala saya itu ya surpres. Ampres itu ternyata peristilahan lama amanat presiden ketika presiden di era Orde Lama dan Orde Baru mengeluarkan gagasannya soal rancangan undang-undang. Jadi kalau Presiden Joko Widodo yang keluarganya rajin baca buku itu mengusulkan sebuah undang-undang lalu naskah akademiknya keluar, maka itu adalah amanah presiden yang harus dikerjakan anggotanya ke DPR, kurang lebih begitu. Itu dibahas satu persatu dan banyak hal nuansa baru yang saya temukan. Walaupun di bagian bab 1, bab 2 kayaknya masih bicara hal yang seperti buku-buku politik hukum sebelumnya. Dan itu kayak kebiasaan teman-teman intelektual di Jogja ya. Suka memperumit masalah yang mudah. Bicara teori satu persatu gitu ya, mengadu teori gitu. Nah enaknya yang di bagian pertengahan hingga akhir kita menemukan banyak hal baru, termasuk juga mungkin buku ini menjadi hal yang penting untuk membahas apakah naskah-naskah akademik yang muncul itu betul-betul berbobot atau tidak. Tadi sudah disinggung misalnya ada naskah akademik Cipta Kerja. Kita juga harus membidas naskah akademik IKN. Saya tidak melihat Bang Uceng agak mengeksplorasi lebih jauh soal Ria dan Rocipi. Mungkin saya tidak baca ya ketepatan buku ini dicetak dan waktu perubahan undang-undang yang baru ini. Mungkin kalaupun mau dicetak ulang, 2 poin itu harus dimasukkan karena kayaknya kita menjadi tahu pembuat undang-undang kita itu masalah dari sana. Dia buat undang-undang, mengusulkan naskah akademik ada regulatory impact assessment, semacam assessment untuk menilai apakah buat undang-undang itu mampu secara ekonomi atau tidak. Kayak mindahkan ibu kota negara baru dari Jakarta ke Kalimantan, uang kita mampu atau tidak? Kayaknya mampu saja uang kita, sebab setelah mau dipindahkan kan dibatalkan dengan segala perayaannya, dengan berbagai buzzer dan lain-lain. Uang sebanyak itu ya yang dihabiskan, tiba-tiba untuk perayaan presiden baru semewah ini. Kayaknya uang kita banyak, tetapi tidak ada kajian sesungguhnya. Betulkah uang kita banyak atau hutang kita yang banyak? 8.000 triliun itu banyak saya pikir ya. Tetapi setelah berhutang sebanyak itu, kalau dilihat perayaan pelantikan presiden tadi, kayaknya memang... Nonton ya? Saya nggak nonton. Ini gara-gara anak Mojok Bang, serius. Saya sudah melupakan ini semua. Tiba-tiba di mobil tadi teman-teman Mojok, Mas Fai itu yang bilang, nggak nonton Mas pelantikan presiden baru. Saya jadi kepikiran ya, di mana posisi dan tampang Gibran gitu ya. Nonton juga gitu. Jadi nonton, saya sudah melupakan. Dan betul-betul bersyukur ada acara ini, 20 Oktober ketika kegaduhan Jakarta sedang riuh rendah,
Saya diundang di Yogyakarta, yang dulu saya bilang kalau untuk Yogyakarta diundang pasti saya datang. Karena saya merasa kota ini pantas untuk didatangi karena suasana diskusinya begini. Kalau kita mau buat republik baru sudah cocok ini. Suasananya begini dan jangan khawatir lampu dimatikan terkepung. Ya, saya tidak khawatir seperti kami alami di Bandung. Serame ini malam tapi lampu dimatikan oleh pihak tertentu. Dan ada loreng-lorengnya di luar dan coklat-coklatnya. Kalau di Jogja kami sangat pede gitu ya. Karena kayaknya memang Jogja itu cocok menghasilkan presiden bermasalah sekaligus intelektual baik budi gitu ya. Jadi intelektualnya benar, begitu jadi presiden baru tersesat gitu. Nah, buku ini menarik untuk menjelaskan banyak hal soal berbagai hal tadi. Dan saya tidak tahu ya, Bang Uceng sepertinya mau mencoba beranjak dari kejumutan penulisan berbagai buku. Tetapi saya juga berharap dan juga bisa melakukannya. Hari ini kita mulai menulis buku dengan pola mencantumkan kasus-kasus yang ada di Mahkamah Konstitusi. Karena kami sama-sama orang hukum tata negara. Karena banyak hal yang unik di dalam pengujian undang-undang. Diulas juga soal judicial review di sini. Soal berbobot dan tidak berbobotnya serta konsekuensinya. Saya agak bingung soal ketika Bang Uceng mengutip pendapat Prof. Jimli. Walaupun sekarang sudah rajin mengkritik Prof. Jimli. Tapi salah satu poin yang beliau kutip soal kalau sudah 50% diperbaiki melalui putusan Mahkamah Konstitusi ataupun dirusak mungkin ya. Mestinya undang-undang itu sudah dirubah total. Karena sudah tidak ada jiwa pembentukannya lagi. Saya bingung itu bagaimana kemudian kita membuat dia menjadi formil. Kapan sebuah undang-undang disebut sudah diputus atau diubah oleh MK 50% dan kapan tidak. Nah, teknis Prof. Jimli mengatakan 50% dan dikutip Bang Uceng itu juga akan jadi masalah teknis yang perlu dibicarakan ke depan soal 50%. Karena Undang-Undang Cipta Kerja menurut saya ketika Perpu dilahirkan malah mengubah jiwanya yang 50% itu. Kan Undang-Undang Cipta Kerja itu aneh bin ajaib ya. Pertama dia dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Maksudnya ketika diputuskan dia sudah inkonstitusional. Kecuali syaratnya dipenuhi. Nah, syarat yang diminta dalam putusan MK itu 91 adalah memperbaiki proses pembentukan undang-undangnya. 2 tahun. Alhamdulillah 2 tahun tidak ada perbaikan proses. Dan itu hebatnya alumni-alumni UGM yang bernama Joko Widodo. Setelah 2 tahun, dia tidak memperbaiki proses, dia buat perpu. Yang isinya banyak mengubah sebagian kecil yang rasa-rasa tidak diperlukan, dibuang saja. Tapi perpu itu kurang lebih Undang-Undang Cipta Kerja edisi revisi ala perpu. Nah, saya bingung nih menerjemahkan konteks yang benar soal 50% pendapat Prof. Jimli yang dikutip Bang Uceng dalam kondisi empirik begini. Bagaimana mungkin kita membenarkan perpu yang dinyatakan MK prosesnya harus diperbaiki, lalu oleh yang maha hebat Joko Widodo dilakukan perpu yang sebenarnya tidak boleh. Perpu bukanlah tata cara perbaikan undang-undang. Perpu adalah dalam hal ihwal kegentingan memaksa karena kekosongan hukum, maka dikeluarkan perpu. Loh, hukumnya sudah ada, putusan MK ada.
undang-undang yang dipermasalahkan ada. Lalu keluarlah Perpu itu. Jadi Joko Widodo itu lebih cerdas dari Zainal Arifin Mokhtar dalam membuat masalah perundang-undangan. Dan saya yakin kami semua belum menemukan apa solusi kekacauan pembentukan perundang-undangan di era Jokowi yang terlalu banyak dan terlalu masif. Bahkan buku ini belum menemukan jawaban empiris itu untuk perbaikan dan kerusakan dari kerusakan yang telah diciptakan oleh Presiden Joko Widodo. Bahkan buku ini perlu ditambahkan juga dengan kerusakan tanggal 19 Oktober. Yaitu menandatangani peraturan perundang-undangan sebanyak-banyaknya. Kan harus dijawab juga di buku ini ya, bagaimana pembentukan peraturan perundang-undangan ketika presiden di masa demisioner yang menandatangani peraturan perundang-undangan sebanyak-banyaknya. Bagaimana tiba-tiba di antara peraturan yang banyak itu, karena rata-rata kayaknya teman-teman aktivis mahasiswa, ada soal UKT yang dinaikkan. Misalnya, ini bukan kabar pertakut ya. Karena kita nggak tahu, karena peraturan perundang-undang itu tidak ada sosialisasinya. Banyak sekali. Saya yakin Bang Uceng juga belum baca itu, saya juga belum baca semuanya. Siapa tahu ada perpres soal kenaikan gaji dosen. Jadi kabar pertakut untuk teman-teman, kabar gembira untuk kami berdua. Jadi yang jelas tidak ada yang kita ketahui dari proses itu sama sekali. Dan itu bagi saya problematika serius yang belum terselesaikan dalam ketatanegaraan dan politik kita. Nah mudah-mudahan buku ini ditambah dengan kegelisahan baru supaya harganya ditingkatkan jadi 100.000 ya. Matematika saya yang bermasalah tentu saja sebagai orang hukum. Kalau mahasiswa satu angkatan itu adalah berjumlah 300 orang, di sini 600 ya. 600, 400, 600, sementara harganya 100.000, dan kalau dibeli oleh mahasiswa di 1.000 universitas, 100 itu 1.000-an, maka Zainal Arifin Mokhtar akan mendapatkan keuntungan sekitar 360 miliar. Kalau dibeli. Masalahnya Wapres kan tidak suka baca buku ya. Nah masalahnya adalah sudah dibeli 360 miliar, ternyata pembentukan peraturan perundang-undangan juga tidak becus-becus amat. Oleh karena ada baca, ya sabar. Oleh karena itu saya pikir kami berdua dan beberapa teman-teman lain, nah ini kalau sudah bicara angka-angka duit nih, kami pernah mengusulkan di sidang Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan kuliah ilmu perundang-undangan dan praktik perancangan perundang-undangan. Karena ternyata apa yang ditulis dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan buku semacam ini, itu betul-betul jauh dari gagasan ideal pembentukan peraturan perundang-undangan. Kalaulah usul itu diterima, keuntungan mojok dari 360 miliar akan menjadi 0. Jadi Mas Pai, saya akan cabut pernyataan saya di sidang MK supaya mojok bisa mendapatkan keuntungan agar upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam hal buku-buku ini terus berlanjut. Buku ini karena ditulis dengan khasnya Bang Uceng ya, saya pikir enak dibaca, tidak serumit beberapa buku politik hukum lain yang membuat berbagai teori semua ditanamkan di sana. Dan yang paling enak adalah beberapa fakta empirik di belakang itu yang mungkin perlu dibaca agar kita semua tahu masalah perundang-undangan kita. Dan saya yakin kita semua wajib, yang hukum maupun non-hukum, wajib tahu problematika konstitusi dan hukum kita dan undang-undang kita. Sebab
nasib kita, hak kita ada di sana. Nah kemarin misalnya undang-undang Kementerian Negara yang baru itu melanggar seluruh konsep yang diceritakan di buku ini. Melanggar konsep RIA yang saya ceritakan tadi. Bagaimana mungkin kabinet dibuat 100 orang lebih? Terlalu banyak. Apa alasannya? Sehingga undang-undang membuka kesempatan itu. Saya ceritakan bahwa Amerika dari kabinet pertama diisi 4 orang. Menteri Sekretaris Negara, Menteri Secretary of the State gitu ya. Ada buzzer pembela Pak Mulyono benci betul soal ini. Dia mengatakan, Ferry kok menerjemahkan Secretary of the State sebagai Menteri Sekretaris Negara. Padahal itu kan Menteri Luar Negeri. Dia nggak tahu bahwa Menteri Sekretaris Negara, Secretary of the State memegang 2 kewenangan. Sebagai Menteri Dalam Negeri sekaligus Menteri Luar Negeri. Nah gitulah tampang-tampang buzzer Mulyono yang tidak rajin baca buku. 4 saja, Secretary of the State, Secretary of Treasury, Menteri Perbendaharaan Negara atau Menteri Keuangan, Menteri Perang, dan Jaksa Agung. 4 kabinetnya. 250 tahun dari kabinet pertama, berapa jumlah menterinya? 15 doang. Mengurus daratan sebesar 9 juta kilometer persegi. Berbanding kita yang hanya 1,9 kilometer persegi. Ngurusin warga negaranya yang 350 juta. Berbanding warga negara kita yang 270 juta. Wait, belum selesai. Amerika selain ngurus daratan dan warga negaranya, juga kan ngurusin urusan orang lain kan. Saking banyaknya urusan mereka, mereka cuma 15. Kita 109 ya Bang. 100 potensial kabinet kita 109 orang. 49 menteri. Ngurusin negara sendiri tidak beres-beres. Kalau teman, ini saya malas ngungkapin nanti dia singgung lagi. Nonton juga akhirnya. Kalau teman-teman nonton pidato pelantikan tadi, semua kan kesimpulan. Apa kesimpulan? Mari kita hentikan kemiskinan rakyat negara kita. Simpulan. Mirip sekali Prabowo suaranya. Ulang. Cocok ya. Kan kurang ekspresif jadinya. Itu kan kesimpulan. Dari mana kesimpulan itu didapat? Premisnya mana? Pemberantasan kemiskinan simpulan. Bagaimana dia menceritakan agar pemberantasan kemiskinan itu muncul? Enggak diceritakan, dikasih janji aja. Dan seluruh anggota MPR dan seluruh penonton tepuk tangan. Takut saya nirunya. Dia berkata juga, presiden terpilih, bahwa secepat-cepatnya akan swasembada pangan. Kesimpulan. Premisnya dari mana? Sampai kesimpulan itu. Apakah premisnya food estate berhasil? Gitu ya. Sehingga kita swasembada pangan. Orang ditanam ubi muncul jagung. Gitu ya. Tapi itu canggih tuh. Baru terpikir juga saya, hebat juga beliau ya. Tanam singkong tumbuh jagung. Memang luar biasa Jokowi dan antek-anteknya. Itu kayaknya manfaat dari sekolah di UGM ya Pak. Ini anak katanya kalau masuk UGM gak akan diluluskan. Nah itu problematika dari pidato-pidato tadi yang agak mengkhawatirkan. Kita itu suka diberi bumbu-bumbu kesimpulan.
Tadi cerita yang paling menarik, tepuk tangan yang membuat saya miris. Dia bilang free Palestine. Saya bilang bullshit soal kemerdekaan bagi Palestina dan seluruh kebijakan kita. Teman-teman tahu kita bergerak dalam kebijakan internasional. Ini boleh kemana-mana sedikit Bang. Di Palestina sangat bagus. Tapi apa yang terjadi di tetangga sebelah, Myanmar, berapa banyak Muslim Rohingya yang meninggal, mati, dibantai karena ulah pemerintahannya. Mana peran Indonesia? Teman-teman tahu enggak? Indonesia menjual senjata, peluru ke junta militer. Tahu jumlahnya? Tahun 2020 Indonesia menjual peluru 400 juta ke Myanmar. Artinya Indonesia turut membunuh warga Rohingya dan sipil Myanmar ketika junta 1 Februari. Ngomong nggak pemerintahan kita? Nggak ngomong. Indonesia sudah menjual senjata dari 2017 ke Myanmar. Dan di tahun 2023, alumni UGM yang bernama Jokowi, hanya untuk menambah sakit hati Bang Uceng nih niatnya. Alumni UGM yang bernama Jokowi merencanakan PT Pindad menjadi salah satu industri senjata 100 terbesar di dunia. Kemana mereka akan jual senjata kalau bukan kepada negara konflik? Maka Indonesia turut melestarikan konflik negara-negara. Pertanyaan besar saya, perjanjian-perjanjian internasional yang menjadi undang-undang yang kita tanda tangani itu, bagaimana kisahnya bisa jadi undang-undang? Dan bagaimana kisahnya supaya undang-undang itu bisa diterapkan oleh lembaga negara dan pembuat kebijakan kita sendiri. Satu hal yang oleh teman-teman HTN menurut saya perlu juga digeluti dan dijabarkan dalam sebuah buku soal undang-undang hasil ratifikasi internasional. Kemarin saya bertemu mantan diplomat senior Indonesia, dia merasa Indonesia itu belum selesai dengan bagaimana pengujian undang-undang hasil ratifikasi. Dan menurut saya itu sangat menarik kalau bicara soal nasib umat manusia di seluruh dunia. Bukan hanya bicara kita. Bukan hanya bicara soal Jakarta apalagi. Belum selesai dengan problematika yang lain, nanti kita diskusi. Saya pikir ini bukan forum untuk saya dan Bang Uceng bicara banyak-banyak. Kami ingin juga mendengar teman-teman. Karena Jogja akan selalu asik soal ranah-ranah intelektual seperti ini. Terima kasih Jogja. Terima kasih banyak Bang Ferry. Mungkin sebelum kita ke teman-teman di sini ada satu hal yang ingin saya tanyakan ke Mas Uceng juga. Tadi menanggapi yang tadi ya Mas. Dengan buku politik hukum ini dan realita yang sangat jauh dengan di lapangan, kira-kira ada tanggapan nggak Mas terkait dengan itu? Begini ya, saya kira memang tapi tunggu dulu, ini kalau dia jadi Bivitri ini dia dirty phone. Problem kita memang adalah problem saya kira politis dan sebenarnya bukan khas Indonesia saya kira ya. Semua negara mengalami kalau proses politik. Tetapi paling menariknya barangkali adalah karena kita tidak cukup diberikan ruang memadai untuk masyarakat sipil. Apalagi paling tidak 10 tahun belakangan ruang itu makin dipersempit. Hari ini sudah dilantik seorang presiden yang entah bagaimanapun ya, tapi pertanyaan mendasarnya apakah ruang itu akan makin menyempit lagi atau bertahan atau sedikit membesar, kita belum tahu. Tapi kalau kita lihat belakangan 10 tahun terakhir itu kan ruang masyarakat, ruang sipil itu menyempit. Nah, kenapa saya harus sampaikan itu? Karena sebenarnya kalau kita bicara partisipasi, ada banyak pertanyaan yang makin mendalam yang bisa disampaikan ke kita itu. Partisipasi misalnya begini, partisipasi itu siapa sih yang bisa berpartisipasi dalam bikin undang-undang? Kalau Anda baca pasal 96 undang-undang bagi anak hukum ya, yang mau baca pasal gitu, undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, itu kan agak tricky, 96 itu. Karena yang dia maksud dengan partisipasi itu dia kontekskan seperti acara.
acara diskusi, rapat dengar pendapat, kan yang gitu-gitu tuh. Itu yang saya kritisi, bahwa saya bilang ke depan ini, berkali-kali saya bilang ya, ke depan ini harusnya bisa partisipasi yang lebih bermakna. Bisa partisipasi barangkali juga dalam bentuk big data dan lain sebagainya, bisa dihitung tuh sebenarnya kalau mau. Lawang Anda ketahuan berapa persen pendukung seorang presiden itu hanya dengan sampel 1.200 kok. Kan rata-rata survei itu 1.200, 1.500 sudah ketahuan siapa presiden. Coba bayangkan kalau survei-survei yang sama dipakai untuk bikin undang-undang misalnya, menurut saya lumayan representatif tuh isinya untuk menafsirkan what public wants misalnya, atau apa yang diinginkan publik. Tapi saya kira ruang masyarakat sipil ini makin menyempit. Belum lagi kalau kita tanya, siapa yang bisa? Ada tulisan bagusnya Gayatri Spivak. Can subaltern speak? Jadi dia bicara subaltern itu kan khas teori yang banyak dalam postkolonialis, wacana postkolonialis gitu. Jadi dia kira-kira begini, bisa nggak sih kaum subaltern, kaum yang paling terpinggirkan itu berbicara? Ada, bikin undang-undang kemiskinan itu emang ditanyain kepada penduduk miskin? Enggak. Seringkali dibajak oleh siapa? Dibajak oleh kami nih biasanya, oleh para akademisi yang merasa sok tahu gitu, ataukah kemudian dibajak oleh politisi, sehingga undang-undang itu nggak pernah nanya ke publik secara langsung, selalu dibajak itu ditulis oleh Turnquist, Rethinking of Popular Representation, judul bukunya. Dia bahas begini, yang sering membajak yang namanya representasi, popular representasi itu adalah para ahli dan dan politisi. Jadi partisipasi itu nggak dapat ke kita, dibajak semua tuh, diambil-ambil oleh mereka. Mereka yang kemudian seakan-akan menentukan, mereka seakan-akan paling tahu. Apalagi di Republik ini, mohon maaf nih, akademisinya ada yang pendapatnya sesuai dengan pendapatan gitu. Atau logikanya sesuai dengan logistik, kira-kira begitu. Itu yang membuat makin berat. Makanya sudahlah, jangan Anda percaya yang namanya orang, Anda mahasiswa, Anda tahu ketika bikin skripsi atau disertasi atau tesis, di belakang nama seseorang itu harus nama tahun. Karena wajib itu. Kenapa? Karena Anda tahu kesadarannya pada saat itu adalah tahun itu. Orangnya bisa berubah. Kalau Anda kutip misalnya Mahfud MD 2019, Mahfud MD 2022, Mahfud MD 2024, pasti beda. Oh, itu wajar. Anda kutip Anies Baswedan 2014, Anda kutip Anies Baswedan 2024, pasti beda. Itu makanya kenapa di tahun kalau Anda nulis ilmiah itu harus ada di belakangnya tuh. Ferry Amsari, judul bukunya, tulis tahunnya. Karena itu kesadarannya tahun itu. Bisa jadi berbeda. Jimli Asidik itu kutip tahunnya. Karena bisa jadi berbeda kesadarannya. Ya, itu wajib memang. Nah, itu problem kita. Kalau istilahnya siapa ini? Romo Mangun ya intelektual kelas kambing gitu. Kita punya problem itu. Intelektual kelas kambing yang apa yang dia hasilkan itu disesuaikan dengan pendapat. Nah, yang lebih miris lagi adalah pencurian atau partisipasi yang dibajak oleh politisi ini. Politisi ini kan kadang-kadang sok tahu kan, walaupun datanya mohon maaf berantakan gitu, nyaris tidak punya data gitu. Dan ya seringkali lahir dari dia tidak baca, sok tahu gitu, lalu kemudian menyampaikan sesuatu yang asal bunyi. Nah, apa yang saya mau bilang balik ke pertanyaanmu tadi soalan soalan politik hukum dalam kaitan apa? Dengan praktik, saya kira memang yang harus kita lihat adalah bagaimana pembentukan peraturan kita itu menjadi bermasalah. Saya kira ada hal yang harus kita balik nih.
Ya misalnya kalau Pancasila saya kira ya itu pasti berat lah kalau bicara soal Pancasila karena dia lebih banyak bicara nilai. Tapi kalau yang namanya sentuhan teknokrasi saya kira sebuah riset yang memadai itu harus dinaikkan. Kalau yang namanya partisipasi yang meaningful itu harus didorong. Kalau yang namanya perdebatan ideologi ini yang menurut saya ya harusnya ada perdebatan-perdebatan baru lah. Karena tawaran antara nasionalis dengan religius saya kira tidak memberikan sumbangsi apa-apa. Mau partai nasionalis, mau religius, sama-sama membunuh KPK. Sama-sama membunuh IKN, sama-sama memindahkan IKN. Kayak pindah kos-kosan kan. Dari sebuah daerah tiba-tiba dipindah begitu saja tanpa perhitungan yang memadai. Tanpa perhitungan yang matang. Sama-sama mau nasionalis, mau religius, sama-sama haus dengan yang namanya jumlah menteri. Makanya dulu batasan 34 menteri dihapus. Dihilangkan dalam undang-undang kementerian baru. Nah itu saya kira ini sudah wajib nih untuk kita memberikan ada nuansa baru, paradigma baru. Saya tidak mengatakan bahwa mari hidupkan partai komunis lagi ya, bukan itu. Tapi maksud saya pemikiran baru. Ya, pemikiran baru tuh. Pemikiran baru misalnya saya termasuk pendukung partai hijau. Partai hijau di negara-negara Eropa, di beberapa negara sebenarnya menawarkan cara berpikir baru. Ya, cara berpikir termasuk mereka lebih environment friendly dan lain sebagainya itu baru. Partai buruh. Menurut saya partai buruh itu menarik. Sayangnya di Indonesia partai buruh baru itu sudah deklarasi mendukung. Kenapa partai buruh penting? Anda silahkan misalnya simak Fedi Hadis. Dia mengatakan oligarki di negara manapun itu ada. Oligarki itu ada. Jadi bukan cuma khas Indonesia, di Eropa juga ada. Tapi kenapa di Eropa cenderung bisa ditahan yang namanya oligarki? Karena partai-partai sosialis atau partai-partai kiri atau partai-partai buruh itu kuat. Itu yang bisa menahan partai konservatif untuk tidak menguasai partai Republik atau partai konservatif itu tidak menguasai yang namanya kebijakan karena mereka bisa menahan itu karena aliran ideologi. Nah, kita tidak punya itu. Itu perdebatan besar, apalagi partai saya kira makin pragmatis. Coba ditanyakan aja siapapun yang terpilih sekarang apa ideologi, misalnya kalau dari PDI apa itu marhenisme itu apa sebenarnya? Tanyakan. Mungkin kita bisa uji kembali misalnya siapa? Krisdayanti misalnya. Ya, dari PDI sebenarnya sepemahaman dia soal marhenisme, pemahaman dia soal apa yang cita-cita Soekarno dan lain sebagainya menurut saya menarik untuk ditafsirkan ulang. Tapi saya mau karena balik ke soal praktik, saya mau tutup dengan begini. Saya selalu mengatakan hidup ini indah karena masalah itu. Ya kan? Ladang untuk berjihad kalian menjadi terbuka lebar. Coba bayangkan kalau hidup indah-indah saja, nggak ada masalah. Coba bayangkan kalau yang menang bukan Prabowo. Hidup jangan-jangan menjadi tidak indah. Hidup itu penuh tantangan dan itu yang membuat indah. Anda harus ingat itu. Kalau Anda tidak mau tantangan, ya sudah Anda pilih menjadi orang yang mati saja. Mati aja masih sulit dikuburkan di mana karena harus bayar kadang-kadang. Nah maksud saya adalah apapun problem sekarang ini adalah ladang jihad yang terbuka. Ya kan? Buat kita semua. Makanya saya kira selain bertemu di ruangan ini mudah-mudahan kita bertemu di tempat-tempat lain. Kita bertemu di ruang kelas barangkali, kita bertemu di jalanan barangkali sesekali. Tapi paling tidak sekurang-kurangnya iman adalah kita bertemu di dalam doa. Ya kan? Iya, karena itu mangkana minkum mungkaran fayugairu biaidihim fa illam yastati, itu ada hadisnya Rasulullah itu. Fa illam yastati baru wazalikal adaful iman. Kalau Anda pakai doa itu dalam hati itu selemah-lemahnya iman kalau kata Rasulullah gitu. Tapi paling tidak mudah-mudahan kita senantiasa bertemu. Begitu barangkali, Hanifah. Terima kasih banyak, kita berikan aplaus untuk pembicara kita.
Oke, beberapa hal yang tadi di-highlight oleh Uda Ferry dan juga Mas Uceng itu tersedia di dalam buku ini, Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang, termasuk tadi terkait dengan ideologi partai, amanat presiden, dan juga dinamika dalam naskah akademik yang tidak sesuai dengan undang-undang ketika dia dikeluarkan. Ya, sedikit pemantik tadi sangat luar biasa. Kita mungkin ke diskusi dan tanya jawab ya dari peserta diskusi di sini. Mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan kepada dua narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizkyawan Hasan dari Maluku Utara. Menarik sekali tadi pemaparan yang disampaikan oleh Uda Ferry sama Bang Uceng terkait dengan politik hukum pembentukan undang-undang. Memang benar sekali bahwa dalam konteks Indonesia itu lebih banyak politisasinya ketimbang politik hukumnya. Bayangkan dalam berbagai macam proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan itu tidak pernah ada perdebatan yang serius, persoalan ideologi, tidak pernah ada partisipasi yang benar-benar itu dilibatkan di kalangan masyarakat sipil. Itu berdasarkan fakta real. Kita bisa lihat saja bahwa kayak misalnya tadi ada gambaran Undang-Undang Cipta Kerja sama beberapa undang-undang IKN misalnya. Saya mau katakan begini, bahwa memang imbas dari perencanaan pembentukan perundang-undangan yang tidak melibatkan partisipasi aktif dari publik, itu jadinya akan acak-acakan. Dalam konteks Maluku Utara itu termasuk provinsi dengan masyarakat yang mungkin paling banyak kena imbas dari kebijakan pusat. Bayangkan dalam beberapa tahun terakhir kayak misalnya perubahan Undang-Undang Minerba, ada pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, dan lain sebagainya. Itu membuka kerang bagi oligarki berinvestasi di Maluku Utara dan mengusir masyarakat asli Maluku Utara dari tanah airnya. Bayangkan, sampai detik ini itu tidak ada perlindungan terhadap masyarakat adat yang ada di Kabupaten Halmahera Tengah akibat dari eksploitasi PT IWIP yang ada di Halmahera Tengah. Jadi PT IWIP itu salah satu perusahaan yang mungkin Luhut Binsar Panjaitan itu sering bolak-balik. Jakarta Maluku Utara iya, sering bolak-balik. Dan banyak sekali kayak misalnya yang baru-baru ini itu di Kabupaten Halmahera Barat. Itu ada mau masuknya geotermal. Mungkin isu yang sekarang lagi marak-maraknya karena banyak sekali kita lihat ada di NTT, terus ada di Jawa Barat dan lain sebagainya. Proses kriminalisasi yang dilakukan oleh TNI Polri terhadap masyarakat sipil itu juga terjadi di Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat. Bayangkan ketika geotermal itu masuk atas dasar persetujuan dari pemerintah, itu lagi-lagi tidak ada yang namanya AMDAL. Bayangkan setelah disetujui, ada pernyataan terbuka dari pihak pemerintah dan pihak perusahaan bahwa AMDAL-nya itu nanti nyusul. AMDAL-nya itu nanti nyusul, bayangkan. Dan naasnya ini ya yang tadi disampaikan oleh Bang Uceng, kita punya banyak sekali intelektual yang mungkin kata Romo Magnis itu intelektual kelas kambing, kalau saya menyebutnya itu intelektual pelacur. Para intelektual yang sering melacurkan dirinya untuk kepentingan pribadi dengan memberikan legitimasi atas praktek-praktek kebijakan pemerintah yang sebetulnya itu tidak punya implikasi positif terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat. Nah, dan memang benar sekali tadi apa yang disampaikan oleh Uda Ferry dalam berbagai macam perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan itu kita melupakan yang namanya prinsip RIA atau Regulatory Impact Assessment. Nah, olehnya itu saya ingin meminta pandangan dari mungkin kedua narasumber kita hari ini, Uda Ferry sama Bang Uceng, bahwa imbas dari pengesahan undang-undang yang tidak melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, itu seringkali membuat masyarakat itu kebingungan karena tidak ada saluran protes. Nah, kalau misalnya kita buat perbandingan di negara-negara lain kan, ya kan kalau kata para politisi, ya silahkan ketika Anda itu tidak sepakat sama undang-undangnya, nanti di judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Jadi seolah Mahkamah Konstitusi itu menjadi apa ya kalau saya menyebutnya itu
ya cleaning service lah. Tapi tidak berhasil membersihkan persoalan itu. Karena dalam konteks hari ini juga banyak sekali putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang kalau kita baca itu justru menguntungkan kekuasaan. Tidak menguntungkan kelas masyarakat sipil. Nah kalau di negara-negara lain kan kita kenal ada yang namanya kayak misalnya di Austria itu constitutional question. Saluran protes terhadap masyarakat sipil apabila kebijakan dari pemerintah itu memberikan efek yang tidak baik atau berakibat dikriminalisasi dan lain sebagainya kan dalam proses litigasi itu masyarakat maupun hakim ketika dalam keraguan-raguan mengambil satu keputusan untuk memutuskan perkara tersebut bisa untuk memberikan pertanyaan konstitusional kepada hakim. Nah di Indonesia itu kewenangan itu tidak ada. Nah saya ingin minta pandangan apakah dimungkinkan tidak ke depan Mahkamah Konstitusi kita itu melakukan penambahan kewenangan terkait dengan constitutional question. Meskipun ini isu lama yang sudah diperdebatkan berulang-ulang kali. Tapi apakah ini ketika dimunculkan itu memberikan kesempatan dan harapan tidak untuk perbaikan Indonesia yang benar-benar mencirikan sebagai negara red state gitu. Mungkin sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Mas Rizky. Pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Silakan untuk penanya selanjutnya, sebutkan nama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adi, saya dari Bandung. Saya langsung aja ya ke Mas Uceng. Tadi kan sempat saya juga mendengar penjelasan Mas Uceng terkait pembentukan peraturan perundang-undangan itu, khususnya di negara demokrasi, itu kan diperlukan yang namanya partisipasi. Kan ini yang membedakan dengan negara yang non demokrasi, katakan kerajaan atau misalnya yang mungkin Korea Utara nggak tahu lah kalau itu gitu. Nah di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bab 10 tentang partisipasi masyarakat, pasal 53 itu kan menyatakan masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah, gitu kan. Nah, kalau dalam hal ini apakah tafsirannya bisa juga misalkan orang-orang yang mungkin lebih banyak memberikan kritik dalam hal untuk membuat peraturan perundang-undangan gitu kan. Nah, atau misalkan katakan oposisi lah katakan seperti itu. Karena memang orang yang barusan jadi presiden gitu kan dilantik gitu sama wakilnya yang gak suka baca buku itu gitu kan. Itu ya terutama apa ya orang yang barusan tadi jadi presiden kan pernah bilang katanya kalau bentuk oposisi gitu sebagai bentuk partisipasi itu dianggap sebagai bukan budaya Indonesia gitu kan. Tapi budaya barat katanya gitu kan. Nah itu gimana pandangan Mas Uceng dengan Mas Peri juga gitu. Itu aja sih dari saya, terima kasih. Pandangan terkait oposisi ya? Iya gitu, karena kan ini kan ngacu ke bab 10 ya, pasal 53 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan gitu. Itu memang ada aturan terkait itu gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Masih ada satu lagi ya? Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Saya kira tadi sangat menarik ya dijelaskan sama Uda Peri sama Mas Uceng. Oh saya Atmaja Wijaya dari Lombok. Pertama soal ini buku politik hukum nih. Selama saya pelajari gitu, pendek saya pelajari dari awal bedah dulu di Twitter sampai kemudian di UII sampai sekarang mungkin itu. Seolah-olah politik hukum ini menjadi alternatif baru di dalam studi hukum tata negara gitu. Terutama dalam garis kebijakan negara gitu. Dan saya membaca ibarat sanatnya gitu kan. Dulu di awal-awal embrionya dari Muhtar Atmaja atau Sajib Turahadjo gitu. Yang memang menempuh studi ke Amerika dan tak lupa juga Mas Uceng yang menempuh studi ke Amerika gitu. Di dasar-dasar ilmu hukum bukunya Mas Uceng itu kan dijelaskan aliran-aliran sampai di akhir itu terkait dengan critical legal studies gitu kan. Nah itu pertanyaan saya yang pertama itu, kenapa di buku politik hukum ini tidak dijelaskan semacam itu gitu. Apakah memang ini mungkin satu keberhasilan di buku itu memang meringankan untuk pembaca gitu kan. Biar tidak dalam hukum yang sangat kaku gitu di ruang-ruang kelas gitu. Nah kemudian kenapa itu, apa bedanya? Apakah memang ada sangkut pautnya politik hukum ciri khas Indonesia ini di sini dengan legal studies yang dulu dikembangkan di Amerika dan berkembang di Inggris dan lain-lain begitu. Itu yang pertama. Kedua soal mekanisme review perundang-undangan gitu. Mekanisme review perundang-undangan kan ini belum cukup memadai, itu sempat disinggung di buku Mas Uceng. Nah, apakah kemudian ke depan politik hukum ini mengambil jalan kontributif untuk merumuskan itu gitu. Biar ada dalam jangka 5 tahun, 10 tahun atau 15 tahun
undang-undang itu bisa ditinjau kembali gitu. Entah melalui legislatif, eksekutif, atau yudikatif. Nah terakhir pertanyaan saya terkait partisipasi ini. Kalau menurut saya politik hukum yang paling embrio dari politik hukum itu melalui partai politik begitu. Karena di sanalah pembentukan etika, moral dalam internal partai politik itu. Dan beberapa teori juga mengatakan memang politik hukum partai politik ini adalah organ konstitusi gitu. Tapi dari realitas partai politik kita kan tersentralisasi betul di pemerintah pusat gitu. Tidak apakah memang sudah menjadi urgensinya gitu dengan menyemarakkan lagi desentralisasi partai politik gitu. Karena banyak sekali calon-calon daerah politik lokal itu kan, politisi lokal tidak bisa mencalonkan diri di daerah menjadi bupati atau gubernur lantaran harus dapat rekomendasi dari DPP gitu, DPP partai politiknya. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ini saya curiga sedang menyusun tesis atau disertasi nih para penanya. Oke, karena satu orang tanyanya sudah 3 sendiri ya, jadi paling tidak kan kita sudah ada 9 pertanyaan. Mungkin udah Ferry. Sebagian besar itu mengkritik tentang partisipasi. Ya, tadi dari Mas Rizky misalnya dia memberi satu contoh di daerah. Saya udah catat. Oh ya, Maluku Utara. Menurut Uda Ferry, apakah Mahkamah Konstitusi itu perlu ditambahi dengan kewenangan constitutional question? Ya dari 9 pertanyaan saya asumsikan 7 ke saya gitu ya. Kalau mencoba mengutip pendapat Mauro Zamboni soal bagaimana relasi politik dan hukum dalam pembentukan undang-undang, dia menjelaskan hampir kurang lebih sama dengan pendekatan dan penjelasan Bang Uceng bahwa dalam pembentukan itu harus ada 2 hal yang mampu dijelaskan ketika pembentukan. Pertama, soal legal reasoning yang dijelaskan dengan pendekatan legal analisisnya seperti apa. Jadi sebuah undang-undang mau dibuat tuh jelas tuh ceritanya kenapa ada undang-undang ini. Bukan tiba-tiba ajaib bisa. Misalnya undang-undang One Team Press ya, kawan-kawan intim presiden. Dewan Pertimbangan Presiden. Serius semua di sini ya. Itu tidak semuanya ya. Jadi jokesnya nggak dapat. Mohon maaf ya. Itulah mohon maaf yang bukan anak hukum. Masuk hukum lah. Oh enggak mau ya. Rusak ya Mbak ya. Sampai mana tadi? One Team Press, kenapa jumlah One Team Press harus tidak berhingga? Untuk apa gunanya One Team Press itu? Enggak jelas perubahan undang-undangnya. Jangan-jangan hanya untuk sekedar bagi-bagi mobil sekelas mobil menteri. Mercy S-Class. Harganya 2,9 miliar. 2,9 miliar dikali kabinet 107 itu 310 miliar. Kalau dibayarkan ke UKT, berapa banyak anak Indonesia yang terselamatkan di soal pendidikan? Enggak jelas undang-undangnya dilahirkan. Apa alasan hukumnya undang-undang itu dibuat? Kedua yang perlu ada adalah argumentasi politik. Nah argumentasi politik menurut Mauro Zamboni adalah filsafati soal sebuah undang-undang itu kenapa diatur demikian. Nah undang-undang kita tuh nggak ada kejelasan itu sama sekali. Undang-undang daerah khusus Jakarta. Kenapa wilayah aglomerasi harus dikelola oleh wakil presiden? Apa alasannya? Enggak jelas falsafatinya apa. Kecuali anak presiden kemarin ya, presiden sekarang udah beda. Itu harus diberikan tampuk kekuasaan lain. Dan itu juga tidak dijelaskan di dalam undang-undang. Jadi ada problematika serius. Jangankan teman-teman timur,
Teman-teman di Jakarta juga nggak dijelaskan kenapa ibu kota dipindahkan ke Kalimantan. Naskah akademiknya nggak menjelaskan apa-apa. Dilibatkankah teman-teman di Jakarta? Enggak. Itu sebabnya undang-undang pindah dulu dibuat, baru undang-undang DKJ-nya dibuat. Jadi jangankan teman-teman di timur 10 menit lagi. Kami mau menggosipkan presiden baru ini. 3 jam lagi lah ya. Jadi singkatnya, ini problematika yang akan serius kalau melihat sebuah undang-undang diciptakan. Apalagi teman-teman timur. Konstitusi kita itu dikhianati luar biasa loh. Di dalam undang-undang pemilu. Teman-teman yang non Pulau Jawa tidak akan pernah dan jangan pernah bermimpi menjadi calon presiden di Indonesia. Jadi presiden dilarang bermimpi, apalagi jangankan jadi presiden, jadi calon pun teman-teman di timur dilarang bermimpi dengan undang-undang pemilu ini. Padahal kata undang-undang dasar, setiap orang berhak berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Makanya saya sering bercanda, kalau teman-teman jadi guru TK anak-anak Indonesia di wilayah timur, lalu tiba-tiba Anda bertanya di suatu pagi yang tidak terang benderang seperti ini, anak-anak kalau besar mau jadi apa? Kalau anak-anak timur itu berkata, jadi presiden Bu, jadi presiden Pak, segera hentikan. Nah, hentikan mimpimu. Mimpimu dilarang oleh orang-orang politik di Jakarta. Karena konstitusi mereka hianati. Karena mungkin dengan ambang batas yang ada di undang-undang pemilu, orang-orang yang jauh di pedalaman bisa bermimpi menjadi calon presiden. Kecuali jadi anak dari titik-titik. Undang-undang bisa kita ubah di saat tahapan pemilu sekalipun. Jadi untuk apa bahas undang-undang bla 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 kalau Mahkamah Konstitusi bisa mengubah undang-undang hanya untuk membuka jalan bagi anak presiden untuk bisa mencalonkan. Ya saya sudahlah AMDAL di Maluku Utara, nggak akan pernah dipikir oleh orang-orang di Senayan. Jadi ayo semangat Maluku Utara baru. Kedua, saya tuh, mohon maaf ya kalau agak lewat-lewat dikit. Ngantuk ya Bang? Beliau sakit tadi, maklum usia. Ya. Saya tidak suka dalam konteks ini pelacur dan kambing difitnah. Mungkin pelacur jauh-jauh lebih mulia dari pembentuk undang-undang di Senayan. Mereka mungkin bisa diperdebatkan cari uang untuk kebutuhan makan mereka dan keluarga. Kalau orang-orang di Senayan, gak peduli mereka sekaya pun mereka masih memikirkan diri mereka dan keluarga mereka sendiri. Jadi jangan fitnah pelacur, apalagi kambing. Kambing pun punya kelasnya Bang. Jadi jangan gunakan nama kambing untuk disematkan kepada intelektual korup. Saya takut kambingnya terhina. Sehingga gulai kambing dan soto kambing berhilang, agak kurang rasanya. Jangan-jangan kambing jauh-jauh lebih baik daripada para intelektual yang menjual dirinya untuk kepentingan para politisi. Jadi dalam pembuatan undang-undang yang menghasilkan masalah itu, yang tidak ada naskah akademik dan lain-lainnya itu, atau naskah akademiknya dalam bahasa Bang Uceng, datang kemudian setelah pasal-pasal undang-undangnya muncul, ya memang kurang lebih seluruh mekanisme pembentukan undang-undang cuman rekayasa untuk memenuhi hasrat mereka saja. Toh seluruh tahapan juga tidak berjalan dengan baik. Lalu dengan kondisi begitu, butuhkah constitutional question? Nah ini cerita pendapat ya. Mungkin pendapat ini tidak tepat dalam background konstitusi kita. Sebenarnya
pendapat saya constitutional question itu sudah ada di perspektif Indonesia. Misalnya di sengketa kewenangan lembaga negara sebenarnya bisa jadi constitutional question khususnya terhadap tindakan dan kebijakan lembaga negara yang dilakukan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Cuman Prof. Jimli menafsirkan sengketa kewenangan itu ada kata antarnya. Sengketa kewenangan antar lembaga negara. Akibatnya yang berdebat, yang bertentangan adalah antara lembaga negara dengan lembaga negara lainnya. Tapi kalau sengketa kewenangan lembaga negara, artinya warga negara bisa menganggap lembaga negara tidak menjalankan kewenangan konstitusionalnya dengan baik sehingga dia bisa mempermasalahkannya di MK. Nah ini sekali lagi perdebatan panjang yang tidak selesai dalam konteks perpolitikan kita. Prof. Jimli punya banyak cerita baik ya, tapi juga punya catatan yang tidak baik. Misalnya membubarkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, KKR. Padahal itu kesempatan untuk kita berdamai dengan Prabowo. Saya mau kok berdamai, mungkin apalagi senior-senior saya, dengan Prabowo orang macam ini. Syaratnya harus ada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Senior-senior kita yang dihilangkan tahun 98, itu mayatnya di mana? Kenapa mereka dihilangkan? Kenapa mereka dikubur? Apa alasannya? Siapa pelakunya? Siapa yang memberikan perintahnya? Sehingga selesai di sana kita saling memaafkan sebagai anak bangsa yang baik. Kita ingin tahu aja itu kenapa orang-orang itu bisa hilang dan dibunuh, apa sebabnya. Seperti KKR yang terjadi di Afrika Selatan di zaman Nelson Mandela. Jadi menurut saya banyak lah nanti jadi curhat ya. Kemudian itu tadi bahaya nggak ya bagi Mojok ya? Itu sebabnya biar aja lah Bang Uceng yang menanggung derita itu ya. Kenapa? Tanggung renteng. Saya juga Bang. Iya ya. Soal budaya barat di dalam soal penambahan menteri dan segala macam ya. Kita ini bangsa besar. Jangan seperti orang barat yang ribut-ribut sehingga tidak butuh oposisi. Ya kalau tanpa oposisi pasti undang-undang itu akan dibuat atas kepentingan yang buat undang-undang saja tanpa ada keterlibatan kita publik. Pak Presiden terpilih mengatakan itu, dia lupa ngomong itu sambil pakai baju jas. Dan baju jas itu adalah produk barat gitu. Jadi jangan gunakan pendekatan anti barat yang ada di kepala kita yang ditanam oleh banyak orang. Sehingga tidak bisa melihat kebaikan lain yang mungkin itu bermanfaat dalam ketatanegaraan dan politik kita. Durasi. Ya sorry ya, kepanjangan ya. Saya persingkat. Saya tahu semua ini adalah salah Bang Uceng. Tidak harus undang-undang ditinjau 5 tahun sekali. Kalau memang bermasalah hari ini ya perlu ditinjau, diperbaiki. Yang penting sebenarnya adalah 9 hakim konstitusi itu betul-betul negarawan. Bukannya pamannya si itu juga. Jadi konstitusi kita, ketatanegaraan kita itu lucu. Dibuat lembaga seperti itu, lalu adiknya dinikahkan dengan ketua, semua kemudian bisa diatur sedemikian rupa dan menurut saya jadi sangat janggal. Terakhir, supaya moderator puas, soal partai politik itulah masalah yang belum disentuh dari era reformasi sampai sekarang. Saya dan teman-teman yang advokasi soal partai politik dan pemilu merasa Indonesia itu tidak ada partai politik. Kita tuh tidak pernah punya partai politik. Yang kita punya itu adalah perusahaan keluarga yang diberi nama partai politik. CEO-nya dari dulu itu aja nggak bisa berubah. Maka kita mengusulkan mestinya kalau memang ini partai politik, ketua umumnya diberikan batas masa waktu untuk menjabat. Supaya partai itu tidak diwariskan ke anak turunannya. Sehingga kita pun bisa bersuara terhadap partai. Tidak masalah ideologi Anda apa.
Nah ini kan masalahnya begini, teman-teman aktivis mau buat partai, salah satunya teman-teman Partai Hijau. Buat status badan hukum aja nggak berubah-ubah Partai Hijau sampai sekarang. Padahal itu isu yang luar biasa baik dan indah. Bahkan orang maling kekayaan alam kita, bisnis tambang, pun ingin lingkungannya hijau. Lihatlah perumahan mereka hijau-hijau. Jadi banyak problematika lah, termasuk teman-teman Partai Hijau, apalagi Partai Buruh ya. Belum juga mulai pemilu sudah cium tangan Prabowo. Nah, saya setuju kalau termasuk partai daerah dihidupkan supaya ada ruang menyalurkan aspirasi. Sayangnya partai-partai besar tidak mau partai-partai lain hidup bersaing dengan elegan, fair dalam sistem kepemiluan kita. Contoh sekali kalau mau ditarik kayak yang agak umum yang semua kita tahu. Kan kita kenal dalam pemilu ada yang namanya efek ekor jas ya. Masuk ekor jas itu kan jas tuxedo itu ada 2 ekornya sama ya. Jadi kalau partai yang mengusulkan calon presiden akan dapat imbas suara presiden mereka. Sehingga partai besar akan mencalonkan partai presiden yang baik kan gitu ya. Nah masalahnya karena efek ini, partai yang mengajukan calon presiden akan dapat suara di parlemen. Dan tahun pemilu berikutnya dia akan punya hak juga untuk mencalonkan presiden yang lain. Gara-gara mencalonkan presiden lain, mereka dapat imbas partai yang jumlahnya juga besar kursinya. Begitu berputar terus sementara partai menengah dan kecil akan segitu-segitu doang. Artinya saluran aspirasi politik kita tidak tumbuh gara-gara poin-poin kecurangan ini ada dalam undang-undang. Jadi teman-teman Maluku, teman-teman Timur, teman-teman Jogja yang suka kritik tidak akan diberi kesempatan untuk menyalurkan aspirasi politiknya dengan mekanisme seperti ini. Jadi kalaupun besok pagi ada revolusi, kalau ya, salah satu yang harus kita lakukan adalah merevolusi partai politik. Kalau perlu Golkar tidak ada lagi. Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah tanggapan dari Mas Uceng. Tadi ada pertanyaan Mas terkait dengan ini peran oposisi dalam pembentukan dalam politik Iya. hukum pembentukan. Oke, saya sederhana saja. Saya singkat aja teman-teman sekalian karena kebetulan Mas Faiz kayaknya udah nyampe juga. Bentar lagi mulai sesi berikutnya. Oposisi begini nih. Kalau dibilang bahwa oposisi itu bukan budaya kita, lalu budaya kita apa? Jangan-jangan korupsi budaya kita gitu. Kalau korupsi budaya kita berarti koruptor budayawan gitu. Kira-kira begitu loh. Saya kira enggak. Yang namanya kekuasaan itu butuh diawasi. Itu ada hukum standar. Karena kita yang belajar hukum tata negara, kan pembicaraan hukum tata negara itu kan paling dasar cuma 2. Soal kuasa dengan soal hak. Maka kuasa itu kan harus dibatasi. Kuasa itu, salah satu ciri yang sering sekali dilakukan kuasa itu adalah membuat mistifikasi. Itu bahayanya kekuasaan itu, dia akan bangun mistifikasi. Mistifikasi itu bisa bentuknya beragam. Bisa dengan bentuk bahwa ya dia orang baik, melalui masuk gorong-gorong, melalui itu dibentuk tuh. Mistifikasi itu penting dalam kekuasaan. Anda contoh sederhana deh. Napoleon Bonaparte itu menghunus pedang, naik kuda putih di perang Waterloo. Padahal kan dalam sejarah sebenarnya dia nggak keren-keren segitu-gitunya gitu. Karena dia kan orang kate gitu. Less than 150 cm, dia 149 cm tingginya. Jadi kan nggak ada tuh gambaran. Tapi kekuasaan itu butuh mistifikasi. Mistifikasi ini bisa beragam ya, lebih luas gitu. Termasuk ketika mau selesai harus dibangunkan ucapan terima kasih yang dipabrikasi misalnya gitu ya. Itu kan dipabrikasi tuh. Ucapan terima kasih yang kemudian dipabrikasi. Saya kira kekuasaan memang dasarnya begitu. Jangan-jangan, saya mengatakan ini jangan-jangan ya. Bangunan dari upaya itu adalah mengatakan itu tadi. Oposisi itu budaya kita. Jadi memistifikasi yang namanya oposisi dengan alasan kultural gitu. Bahwa secara kultur itu bukan milik kita. Lalu milik kita apa? Apakah kekuasaan dibiarkan tanpa pengawasan? Apakah mereka berpelukan seperti Teletubbies? Kan gak bisa begitu. Kekuasaan itu butuh diawasi.
Kekuasaan itu butuh dicurigai gitu. Karena lagi-lagi dia kekuasaan. Tends to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely. Kan itu bahasa sederhananya sebenarnya. Ini bukan soal kultur budaya atau budaya, bukan itu. Tapi soalnya adalah ini kekuasaan nih. Apalagi panjang barangkali teman-teman kalau di ruang kuliah nanti saya bisa jelaskan lebih panjang. Yang namanya sistem presidensil, godaan otoriternya itu tinggi. Sangat tinggi. Makanya nggak ada rasanya sistem parlementer yang otoriter. Nggak ada. Tapi sistem presidensil itu nyaris pasti selalu terjebak otoritarian, khususnya Asia, beberapa Eropa dan Afrika. Karena itu godaannya tinggi. Nah, saya sekaligus teman mojok, saya sedang menyelesaikan buku otoritarianisme. Kapan-kapan termasuk otoritarianisme Indonesia. Gambar covernya ada yang telinga hidungnya panjang. Nah, saya sedang menyelesaikan. Tapi beginilah ya. Kenapa saya berusaha, ini kan kayak semacam pengantar-pengantar nih. Ada dua kenapa saya selalu nulis buku yang kayak pengantar, sederhana. Ada dua harapan saya. Satu adalah saya berharap teman-teman yang ada di sini atau teman-teman siapapun menyempurnakannya. Ya kan, karena saya memulai langkah kecil, silahkan lakukan. Mengkritisi, menyempurnakan menurut saya itu bagus. Yang kedua adalah saya ingat cuitannya Kang Jalal, tulisan Kang Jalal dulu. Dia sengaja membuat setiap buku itu adalah bab 1, pengantar. Kenapa? Supaya kemudian mudah-mudahan malaikat mendoakan usianya dipanjangkan, sehingga kemudian bisa membuat bab 2, bab 3, atau kemudian buku yang lebih lengkap. Mudah-mudahan berlaku sama juga untuk saya. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran teman-teman di sini. Saya mohon maaf tidak sepenuhnya bisa mengcover pertanyaan teman-teman karena ada banyak konteks dan saya kira tadi Mas Ferry juga sudah melakukannya secara luar biasa. Terkhusus Mas Ferry, mohon tepuk tangannya saya kira. Terima kasih untuk kehadirannya. Apapun itu, mudah-mudahan buku ini memberikan sumbangsi sekaligus memacu teman-teman untuk menuliskan jauh lebih baik. Karena studi politik hukum itu terlalu kaku sebenarnya. Kalau Anda baca bukunya Pak Mahfud, itu pendekatannya terlalu state centris. Terlalu state centris. Karena dia kan memperlihatkan antara politik hukum dengan konfigurasi partai politik. Terlalu state minded. Nah, saya kira membawa politik hukum ke arah yang publik, partisipatif, lebih deliberatif menurut saya penting untuk teman-teman sekalian. Terima kasih Mbak Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini memang masih banyak pertanyaan yang belum dijawab, tapi kita cukupkan saja diskusi pada sore hari ini. Mungkin terakhir sekali Mas Uceng dan Uda Ferry ada closing statement yang ingin disampaikan ke teman-teman secara singkat? Ya, sederhananya buat undang-undang itu soal kita kan. Tidak pernah buat undang-undang itu hanya soal mereka. Oleh karena itu siapapun backgroundnya harus terlibat membahas undang-undang. Hari ini siapa yang sadar ternyata gara-gara undang-undang ini sebenarnya tidak ada pemilu. Yang ada adalah kuasa ketua partai mengendalikan siapa yang duduk di parlemen. Adiknya Raffi Ahmad, Nisa Ahmad, tidak pernah terpilih. Dia urutan kedua. Tapi ketua partai sebelum disumpah jabatan, nomor 1 dipecat. Sehingga nomor 2 naik. Mulan Jamila, istri Ahmad Dhani, yang merupakan perempuan paling seksi di dunia. Berdasarkan lagunya sendiri. Enggak, judul lagunya Bang. Berdasarkan judul lagunya sendiri. Tidak pernah terpilih di tahun 2019. Dia peringkat 5. Oleh Pak Prabowo yang baik hati, 1, 2, 3, 4 dipecat. Sehingga sebelum dia disumpah, dia sudah bisa dilantik. Pertanyaan besarnya, untuk apa kita berpemilu? Kalau mekanismenya begini. Karena undang-undang mereka yang buat. Saya bahkan dan teman-teman mengusulkan kalau perlu anggota parlemen itu ada di dalam ketentuan undang-undang, kita bisa pecat. Karena kalau mereka tidak bekerja, kita bisa mengatur mereka. Oleh karena itu sekali lagi buku ini dengan cerdiknya, saya mau ceritakan kelicikan yang membuat undang-undang membuat buku ini. Dia bisa menggabungkan antara seriusnya cara membuat peraturan perundang-undangan
dengan kondisi-kondisi empirik yang membuat kajiannya jauh lebih menarik. Saya tidak ingin terjebak dengan mengatakan buku politik hukum lama sudah ketinggalan, saya nggak bacalah ini karena itu promosi dan saya tidak dibayar untuk promosi ini. Jadi, tapi saya ingin bilang kalau kita yang bahkan non hukum pun ingin mengetahui betapa curangnya pembentuk undang-undang, mulailah dengan membaca buku ini agar kita tidak ditipu terus-menerus oleh pembentuk undang-undang. Sekian, terima kasih. Ya, Mas Uceng, closing statement. Oke, teman-teman, kita sudah sampai pada akhir diskusi sore hari ini. Sungguh sebuah diskusi yang sangat menarik. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Uda Ferry Amsari dan Mas Zainal Arifin Mokhtar. Demikian diskusi pada sore hari ini. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.